teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana seorang ulama besar bisa mengubah cara memahami hukum Islam? Di video ini kita bakal menjelajahi kisah hidup seorang ulama besar yang pemikirannya masih dipelajari sampai sekarang. Perjalanan ini dimulai pada tahun 150 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi di sebuah kota bernama Gaza di wilayah selatan Palestina. Lahirlah seorang anak yang kelak menjadi ulama besar dalam sejarah Islam. Anak tersebut adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai Imam Syafi'i. Walaupun lahir di Gaza, Imam Syafi'i sebenarnya berasal dari Makkah. Ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan sederhana dan penuh keterbatasan. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 7 tahun, ia telah berhasil menghafalkan Al-Quran. Bahkan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau pernah menghatamkan Al-Quran hingga 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Untuk memperdalam bahasa Arab yang murni, Imam Syafi'i belajar selama 10 tahun bersama suku Bani Huzail yang terkenal dengan kemurnian bahasanya. Berkat ketekunannya dan kecintaannya pada ilmu, pada usia 13 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal kitab Al-Muwatta karya ulama besar Imam Malik. Setelah berusia sekitar 20 tahun, Imam Syafi'i memutuskan meninggalkan Mekah dan memperdalam ilmu fikih. Di Mekah, beliau belajar ilmu fikih pada seorang ulama besar, Muslim Ibnu Khalid Al-Zanji, yang merupakan mufti kota Mekah pada masa itu. Kehausan Imam Syafi'i terhadap ilmu membawanya pergi ke Madinah untuk belajar kepada ulama besar lainnya. Di Madinah, Imam Syafi'i menjadi murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan penulis kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta sebenarnya telah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelumnya, namun di Madinah beliau mempelajarinya langsung dari penulisnya. Pada usia sekitar 20 tahun, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke Irak dan Persia untuk belajar kepada para ulama ahli hadis dan fikih. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik hingga sang guru wafat pada tahun 179 Hijriah. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan mulai mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Pada usia sekitar 34 tahun, Imam Syafi'i pernah dituduh terlibat dalam gerakan politik dan dibawa menghadap Khalifah Harun al-Rashid. Namun, setelah diperiksa, beliau akhirnya dibebaskan dari tuduhan tersebut. Pada tahun 195 Hijriah, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun untuk mengajar dan menyebarkan ilmunya. Beberapa tahun kemudian, beliau pun berpindah ke Mesir dan mengajar di Masjid Amru Ibnu alaihi salam. Selama 6 tahun tinggal di Mesir, Imam Syafi'i menulis berbagai karya penting, termasuk kitab Al-Risalah yang menjadi dasar ilmu usul fiqh. Pemikiran Imam Syafi'i berkembang menjadi 2 periode, yaitu mazhab qadim yang berkembang ketika beliau di Irak dan mazhab jadid yang berkembang ketika beliau di Mesir. Pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi, Imam Syafi'i wafat di Mesir setelah meninggalkan banyak karya dan murid. Meskipun telah wafat, pengaruh Imam Syafi'i masih tetap ada. Tidak hanya berasal dari pengajarannya kepada para murid, pemikirannya juga dituangkan dalam berbagai karya ilmiah yang menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Salah satu karya pentingnya adalah kitab Ikhtilaful Hadits yang menjelaskan bagaimana para ulama memahami perbedaan hadits yang tampak berbeda. Imam Syafi'i juga menulis kitab Ibtalul Ihtishan yang berisi kritik terhadap penggunaan metode ihtishan yang dianggap terlalu berlebihan oleh sebagian ulama. Hukum itu harus memiliki dasar yang jelas dari dalil yang kuat. Beliau juga menulis kitab Sifatun Nahyi Nabi yang menjelaskan makna larangan dalam hadits Nabi serta bagaimana memahaminya dengan benar. Melalui karya-karyanya, Imam Syafi'i meletakkan fondasi yang sangat kuat bagi perkembangan ilmu usul fiqh. Beliau menjelaskan sumber-sumber hukum Islam secara sistematis, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas.
Imam Syafi'i juga memperkuat kedudukan hadis sebagai dasar hukum. Beliau juga menjelaskan berbagai konsep penting dalam memahami hukum Islam, seperti perintah dan larangan dalam Al-Quran, seperti nas dan manusukh. Pemikiran Imam Syafi'i kemudian menginspirasi banyak ulama setelahnya untuk memperdalam kajian Al-Quran dan hadis. Nah, teman-teman, dari kisah Imam Syafi'i, kita belajar banyak bahwa ketekunan dalam mencari ilmu dapat memberikan manfaat besar bagi banyak generasi. Diharapkan kisah Imam Syafi'i ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berpikir kritis, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.